Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Pada kesempatan ini saya akan langsung saja untuk menyampaikan sebuah materi tentang bagaimana caranya menganalisis sebuah tabel biasa, ya. Kemudian kita akan jadikan dia nanti pada akhirnya sebuah database yang termanajemen sistem yang sudah normal, yang sudah ada relasinya. Pada dasarnya sebuah tables di aplikasi itu harusnya sudah posisi siap pakai atau normal, dan itu bisa digunakan secara efisien, ya. Nah, tables itu tidak lahir langsung, ya. Dia harus melalui tahap analisa. Yang pertama mulai dari gambaran kasar seperti ini, ya. Kemudian berkembang menjadi table seperti ini. Kemudian dianalisis relasi diagramnya atau entity-nya apa, ya. Jadi model ERD, entity relationships diagram. Oke, jadi setelah ERD ini nanti ada modelnya ERD, kemudian nanti setelah itu ada tables, ya. Nah, tablesnya itulah yang nanti akan dipakai oleh sebuah aplikasi. Nah, untuk memulainya, untuk membuat tables itu tidak boleh langsung, ya. Langsung itu ketika Anda sudah memang dalam lingkup yang sederhana, kemudian hanya untuk belajar, tetapi untuk proyek skala besar pasti melalui tahap analisis, ya. Tidak mungkin tidak pakai tahap analisis. Kita langsung saja ke contoh. Yang tercontoh itu yang pertama, saya punya suatu, misalkan saja ini sebuah data mentah, ya. Sebut saja ini misalkan stok barang di suatu warung mungkin atau toko kecil, kelontong. Kemudian di sana ada nama barang, harga barang, jumlah satuan. Sebagai data itu ada Indomie original, harganya 3.500, kemudian jumlahnya 50, kemudian satuannya bungkus. Ini contoh sederhana saja, ya, yang mungkin kita sering temui di toko-toko atau warung-warung kecil. Kemudian saya coba untuk melakukan transform atau pemindahan bentuk ke dalam bentuk table supaya nanti ini bisa lebih terbaca dengan untuk nomor 1 dan 2 ini saya pakai data di sini, ya. Bisa dilihat, ya, ini ada baris dan kolom. Kalau baris itu ke kanan, ya, ke kanan ini baris sebutannya. Kalau kolom ini yang ini row and column, ya. Indomie goreng 3.550 bungkus, le mineral satuannya bungkus. Nah, kemudian ada di nomor 3 garam laut, itu harganya 2015 dan satuannya bungkus. Secara kasat mata tidak ada yang aneh, ya, tetapi kalau kita cermatin di satuan ini terlihat B-nya di sini, awal karakternya ini B-nya kecil pada saat di sini B-nya besar. Padahal ini maksudnya sama. Oke, ini namanya terjadi perbedaan penulisan tapi satu makna. Ini nggak boleh, ya, sebenarnya. Nggak boleh di dalam sebuah database yang baik nantinya, ya. Itu nggak boleh. Sama ini juga botol, sedangkan ini botol. Ini kenapa bisa terjadi yang seperti ini antara line 3 sama line 4? Ya karena inputannya manual, ya. Karena bisa saja pada saat pengetikan, ya, ini karena baru 4 tidak terasa banyaknya, tetapi kalau sudah misalkan sudah 100 mungkin pasti ada miss ketikan, ya, atau ketikan pada ujungnya seperti itu. Supaya ini tidak salah, maka kita butuh yang namanya model ERD, ya, model ERD. Nah, sebelum menganalisis itu kita harus tahu dulu kebutuhan table, ya, kebutuhan tabelnya seperti apa. Baik, saya akan coba copy ini di lembar atau sheet yang lain.
Kita analisis kebutuhannya. Dari tables ini pasti ada yang kurang. Apa yang kurang? Yang pertama, satuannya tadi tidak ada. Tidak terorganisir dengan baik. Kemudian nama barang di sini tidak mempunyai identitas yang unik, yang khusus ya. Maka nama barang ini harus punya identitas yang khusus ya. Seperti kita itu punya identitas khusus, setiap manusia itu punya satu manusia, satu KTP. Nah itu identitas khususnya tuh ada di KTP. Nah ini kita coba untuk perbaiki ya. Saya analisis dulu. Kalau nomor tidak usah dipakai karena di database ini tidak perlu ada ini. Misalkan di sini kode barang, ya bisa disebut kode barang ataupun ID barang itu nggak apa-apa. Mana yang enak lah. Kemudian saya tambahkan yang lebih spesifik, barcode. Kode barang ini mungkin ya untuk konsumsinya di database, barcode ini mungkin nanti pas di lapangan. Kemudian jenis atau kategori. Nah, jangan lupa. Karena setiap produk itu pasti punya jenis barang. Kita coba isi dulu misalkan DR 000 1. Ya, ini sebagai contoh misalkan barcode-nya 444 223. Kemudian jenis barangnya di sini misalkan makanan. Atau kalau yang mau lebih spesifik, mie instan bisa seperti itu. Tapi saya coba memperglobalkan aja makanan seperti itu ya. Jadi misalkan DR 0002 444 231 misalkan. Nah, karena ini statusnya primary key, maka ini tidak boleh sama ya antara baris pertama sama baris kedua. Begitu juga dengan barcode ya. Kemudian di sini minuman. Kemudian ini misalkan bumbu dapur misalkan seperti itu. Misalkan di sini tentu saja bumbu dapur juga. Saya coba. Nah ini tablesnya sudah agak spesifik ya, menjelaskan ini barangnya sudah sampai ke tahap apa ya, penjelasan informasinya. Nah kemudian ini tablesnya belum normal ya. Ciri-ciri tables normal itu adalah dia terrelasi ya. Maka kita harus kelompokkan jenis barang ini ke dalam tablesnya sendiri. Saya harus bikin tables yang namanya jenis, ID jenis mungkin untuk kolomnya, kemudian nama jenis. Saya taruh di sini dia misalkan J01, kemudian J02, J03. Kemudian saya tambahkan di sini misalkan makanan, minuman, bumbu dapur. Oke. Jadi di tabel barang ini saya kasih nama barang. Ini seharusnya bukan yang ini. Ini harus yang ini ya. Yang makanan itu C01, C02, C03, C03. Dan ini dia ID jenis ya. Nah ini sudah normal tabelnya. Kenapa? Karena tidak tergantung dengan yang di ini tadi ya. Jadi ketika ada perubahan di J01 maka akan bisa dipanggil di sini ya. Makanannya akan berubah. Nanti lebih jelasnya ada di
proses pembuatan diagramnya. Kemudian satuan juga bukan seperti ini, kita harus butuh lagi tables satuan. Di satuan, misalkan S01, S02, S03. Bungkus misalkan botol. Kemudian fisik misalkan seperti itu. Ini nama satu. Jadi ini bukan lagi satuan tapi ID satuan. Ini saya delete, ini saya ganti dengan S01, S02, oh bukan ya, betul, dalam laut S01, kemudian PC SketchUp ini S02. Nah seperti ini, sama. Jika nanti di sini diisi S01, maka ini menjadi data tambahannya. Kira seperti itu tables normalnya. Ya. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap pembuatan analisis model IRD-nya. Karena kita sudah cukup selesai ya untuk membuat ini, 3 tables ini. Sebenarnya kalau kalian bikin untuk aplikasi penjualan ini masih kurang, karena ini masih hanya untuk mengakomodir barangnya saja atau tables barangnya saja. Nanti ada transaksi penjualan, transaksi pembelian, nah dan laporan-laporan yang lainnya ini belum. Tapi dasar ini kalian harus paham dulu. Nah, di analisis model IRD ini kita harus pakai software ya. Saya di sini menggunakan Visio 2002. Itu Visio yang lama, tetapi itu bagi saya cukup bisa dipergunakan untuk membuat dan menganalisis model IRD-nya. Kita bagi yang belum punya harap untuk diinstal terlebih dahulu. Install seperti apa? Coba lihat di sini ada file installer ya. Di sini saya menggunakan PC 2022. Saya coba untuk jalankan dulu. Sudah sukses dan kemudian kita bisa buka aplikasinya. Baik, saya sudah berada di aplikasi Microsoft Visio. Ini saya di 2003 ya, bukan 2002. Karena tadi 2002 itu pada saat saya jalankan tidak jalan programnya, maka saya menggunakan yang 2003. Bagi teman-teman mungkin bisa pakai 2002 ataupun 2003, gak apa-apa. Tetapi versinya yang profesional ya. Bukan yang standar. Kalau standar itu nggak ada untuk merancang database. Saya mulai dengan file new, kemudian pilih database, kemudian pilih database model diagram, pilih yang US unit. Akan tampil seperti ini. Nah, jadi teman-teman harus tahu dulu entity. Entity itu kalau di IRD itu termasuk table ya. Ini entity, bahasa entity. Ini juga entity, ini juga entity. Kalau dalam bahasa Indonesia entitas. Kita tinggal drag saja di kolom shape-nya ini. Klik tahan, drag, dan dilepas. Oke. Kemudian teman-teman bisa klik dan kita zoom di width. Ya. Klik tablesnya, kemudian di bawah di sini ada database properties-nya. Ini kita beri nama dulu, misalkan tables. Kita sesuaikan dengan yang kita buat tadi ya, jenis. Oke. Jenis. Otomatis conceptual name-nya akan disinkronkan ya, dan akan muncul di sini. Oke, kemudian kita masuk ke kolom. Di kolom ini kita ketikkan di sini ID jenis,
Oke, untuk data tipenya itu nanti saja ya. Kita skip ke kolom kedua, nama jenis seperti ini. Oke, maka akan tampil seperti ini. Tapi ya, di sini ada halaman kosong ya, baris kosong ini tugasnya adalah untuk tempatnya si primary key ya. Kita pilih require dulu, artinya itu harus diisi, maka dia akan menjadi bold, ya akan lebih tebal. Kemudian primary key, kita klik, maka dia akan di sini ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita ingin nambah lagi, silahkan tambah lagi dengan cara yang sama. Sekarang tabel satuan. Jangan lupa definitionsnya. Satuan. Kemudian kolomnya di sini ID satuan, nama satuan, require, dan primary key. Apa itu require dan primary key? Jadi require ini dia posisinya itu adalah is null ya. Is null kalau dalam bahasa database di DBMS itu harus not null ya, artinya tidak boleh tidak diisi. Jadi ada sebuah kolom yang memang harus diisi. Kalau tidak diisi itu tablesnya tidak akan, isiannya akan ditolak. Apakah semua tabel itu harus diisi? Pada prinsipnya ya harus semua diisi ya. Itu apa kita buat tanpa harus diisi? Tapi ada saja yang tidak perlu diisi, itu ada kan. Nah, kemudian tables barangnya. Ya. Kita buat dulu entity-nya. Kita beri dia nama barang. Kemudian kolomnya ini kita kasih nama dia ID barang. Data tipenya nanti ya, kita akan lebih kompleks itu di DBMS. Kalau di sini nggak perlu ya. Kemudian nama barcode, kemudian nama barang, kemudian harga, apa lagi? Jumlah. Seperti ini. Nah, supaya ini kita bisa relasikan, kenapa saya tidak menulis ID jenis dan nama ID satuan di sini? Karena kita akan langsung relasikan tanpa mengetik ulang ya. Jadi, ini belum di set ID barangnya sebagai primary key. Jadi primary key itu boleh dua ya. Kita langsung hubungkan saja ya. Jadi ID jenisnya akan secara otomatis ada di sini nanti. Gimana caranya? Kita tinggal pakai relationships. Taruh di sini dulu. Kemudian kita pilih. Oke, jadi saya ulang langkahnya, relationship di sini ya. Kemudian kita taruh di sini ujung yang tidak ada panahnya. Kemudian yang ada panahnya di sini. Nah, otomatis ID jenis yang di sini akan menjadi kunci tamu yang ada di barang. Oke. Barangnya seperti ini teman-teman ya. Jadi jenis ini adalah, ibaratkan dia adalah rumah yang berpintu ya. Rumah yang berpintu, dan di dalam pintu itu ada nama jenis. Oke. ID jenis saya bilang dia adalah pintu. Kemudian nama jenis itu adalah barang yang ada di dalam rumah itu. Jenis adalah rumah, ID jenis adalah pintu, dan di dalam rumah itu ada nama jenis, entah itu misalkan televisi. Kemudian barang ini saya ibaratkan orang. Dia pengen masuk di sini dan bisa mempergunakan nama jenis. Bagaimana caranya? Ya caranya kita harus hubungkan dengan relationship ini atau dengan relasi ini. Kemudian dia harus punya primary key. Ya, ID jenisnya harus primary key, dan kemudian di barang itu harus punya kunci seret atau kunci tamu. Ibaratkan barang ini adalah orang, ketika dia punya kunci tamu, maka dia akan bisa masuk ke jenis berdasarkan pintu ID jenis dan akan mendapatkan nama jenis. Seperti itu. Jadi foreign key ini memang bahasanya memang kunci tamu ya kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi ilustrasinya seperti itu. Ketika ada ID jenis di sini, maka barang ini bisa
mendapatkan nama jenis ya, informasinya. Nanti pembuktiannya itu ada di database ya. Kalau di sini masih dalam bentuk ilustrasi. Kemudian sama dengan satuan ya. Kita pakai lagi ini relationships. Oke. Kemudian saya hubungkan ke sini. Ingat yang di tengah ya. Kemudian saya hubungkan ke sini. Jadi primary key dari ID satuan akan terhubung ke barang. Saya ulang ilustrasinya. Jadi si satuan ini adalah sebuah rumah. Kemudian ID satuannya adalah pintu, dan di dalam pintu ini tentunya ada perwakilan nama satuan yang kita bisa bilang itu barang-barang lah, atau item-item yang ada di sana. Kalau barang ingin mendapatkan informasi tentang nama satuan, tidak boleh langsung ke nama satuan, tetapi harus lewat kunci tamu. Siapa yang masih kunci tamu? ID satuan ke barang. Ini kuncinya. Barang sudah punya kuncinya di sini. Kemudian nanti tinggal masuk ke sini, kemudian ID satuannya benar, otomatis akan dapat nama satuannya. Seperti itu. Dan ini kalian bisa save dan kalian bisa lanjutkan di lain waktu ya. Baik, terima kasih telah menyaksikan video materi saya pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya Samsu Bari mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.